Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan di hari ini. Senang rasanya saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting menyapa kita semua dan mau berbagi berkat Tuhan untuk kita di hari ini. Hari ini kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia merayakan satu hari yang khusus, yaitu Hari Kartini, yang dimana kita boleh mengingat kembali tentang seorang wanita, seorang pahlawan wanita yang berjuang, bahkan yang boleh dikenang dan kita peringati di hari ini. Pada hari ini seluruh Indonesia sedang bergiat untuk mengadakan perayaan Hari Kartini. Beraneka macam cara untuk merayakan hal ini. Ada mungkin dengan lomba-lomba, mungkin dengan tari-tarian tradisional, busana daerah, baik itu busana dari kebaya yang ada, bahkan setiap daerah bisa pakai busana masing-masing untuk memeriahkan Hari Kartini ini. Ada yang mengatakan bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan simpatisan dari agama Kristen Protestan karena mengambil judul "Habis gelap, terbitlah terang" pada bukunya. Anggapan ini bisa tidak benar. Ungkapan "habis gelap terbitlah terang" merupakan ungkapan yang juga yang boleh kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasalnya keempat ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Perjumpaan dengan Kristus dapat mengubah hidup seseorang, yang boleh kita juga lihat. Penulis kitab Korintus ini adalah Paulus. Bagaimana Tuhan mengubah yang dulu diri Paulus, yang kita tahu bagaimana penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang percaya yang ada, Tuhan ubahkan menjadi sosok yang luar biasa dalam pelayanan Rasul Paulus yang ada. Karya Kristus tidak pernah terbatas untuk kelompok gender tertentu saja. Ini boleh kita pahami, yang boleh kita ketahui, semua dihargai di mata Tuhan, semua sama, semuanya diterima, semua ditubuhkan, semua bisa ikut berkarya melalui atau bagi Tuhan. Kuncinya adalah iman. Kunci segala sesuatu ialah dasar yang ada adalah iman, kepercayaan yang ada. Ketika seseorang sudah beriman dengan sungguh-sungguh, maka panggilannya jelas, yaitu menjadi saksi Kristus. Namun hari-hari ini keberanian kita bersaksi seringkali dipenuhi keraguan-raguan. 2 hal yang utama yang dilakukan orang percaya. Yang pertama yang boleh kita lihat ialah bersaksi. Bersaksi tidak sama dengan mengkristenkan orang. Kita bersaksi bukan untuk menjadikan orang beragama Kristen, tapi untuk membuat mereka merasakan karya Kristus dalam kehidupan mereka setiap hari. Jika tidak bisa sama seperti kritik Kartini, kebaikan kita sebenarnya hanyalah kebaikan politis, kebaikan yang berembel-embel, ada maksud dan tujuan, kebaikan yang bersyarat. Jika semangat bersaksi kita ada dalam bayang-bayang mengkristenkan, patutlah kita menjadi khawatir dan ragu-ragu. Namun jika semangat kita tulus dan menyatakan hadirat kerajaan Allah sebagai wujud nyata dari iman kita sebagai orang percaya, maka kita tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam menjalankan, dalam bersaksi, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita jalan saja. Bagaimana membedakan kesaksian untuk mengkristenkan orang dan kesaksian untuk karya Kristus? Lihat dari buahnya. Kita bisa lihat dari kehidupan yang ada. Buah yang baik lahir dari kesaksian yang baik. Buah ini datang begitu saja, tetapi kadang bersamaan dengan waktu, bahkan ada proses yang kita boleh
lihat dalam kesaksian itu sendiri. Kita tidak mencari jumlah, tapi kita menyelamatkan jiwa. Itu tujuan kesaksian kita sebagai orang percaya. Yang kedua, tidak melihat tapi percaya. Hari ini semakin jarang kita menemukan orang yang berani mengatakan saya Kristen, saya pasti selamat. Kristen ini adalah jalan saya untuk tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Hidup ini seperti diumpamakan dengan sebuah slogan Jawa, urip mati nderek Gusti Yesus. Bagaimanapun penderitaannya, Yesus tetap ada dalam benak dan kehidupan saya, yang berada selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Bisa jadi banyak orang takut menderita, apalagi penderitaan karena iman yang kita percaya sebagai orang percaya, ya iman yang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena diam-diam kita belum benar-benar percaya bahwa jalan iman Kristen ini adalah jalan yang menyelamatkan, jalan yang diatur dan disertai Tuhan. Kita memang senang dan bangga beragama Kristen, bertuhankan Yesus Kristus, tapi tidak sampai mati untuk tetap setia. Jarang kita temukan. Karena itu ketika kesulitan datang, kadang kita lalu memilih untuk melakukan pilihan yang lain, yang bahkan tidak dikehendaki Tuhan. Kristen tapi takut miskin, Kristen tapi takut susah, Kristen tapi takut dinilai orang begini dan begitu. Kalau kita percaya Tuhan hadir menyertai dalam kehidupan kita, mengapa masih kita takut? Yesus yang mati saja dibangkitkan, justru melalui penderitaan itulah iman kita dimurnikan. Kita semakin hari makin berani memberitakan Injil itu, berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita merayakan perjuangan Kartini, namun kita juga merayakan perjuangan iman di dalam Kristus Yesus. Semoga kita semakin diberikan keberanian oleh Tuhan untuk berpegang teguh menghadapi iman kita di tengah-tengah zaman ini, mewujud nyatakan dalam kasih dan pengampunannya serta keberanian bersaksi bagi Kristus. Roh Kudus kiranya menyertai perjalanan iman kita, karena penderitaan bahkan kematian bukan akhir dari perjalanan hidup seseorang, tetapi habis gelap terbitlah terang. Dari sinilah kita hanya sementara di dunia ini, tetapi marilah kita menjadi terang-terang Kristus itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.